Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengemasan dan pelabelan produk olahan pangan selondoh pedas tentang mata kuliah manajemen logistik. Perkenalkan, nama saya Aulia Ismiani Mubarikoh, NPM 197540004, bersama dua rekan saya yaitu Devara Levisa, NPM 197540006, dan Sela Oktabella, NPM 197540025, akan menjelaskan mengenai pengemasan dan pelabelan produk olahan pangan selondoh pedas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pengemasan dan pelabelan produk. Yang pertama ada penimbangan, yang kedua ada pembuatan label, yang ketiga ada persiapan kemasan dan label, yang keempat pengemasan produk, yang kelima biaya, dan yang terakhir keuntungan. Yang pertama penimbangan. Dalam proses sebelum melakukan pengemasan produk olahan pangan selondoh pedas, maka perlu dilakukan penggunaan alat yaitu timbangan digital untuk mengetahui berat keseluruhan produk sebelum dikemas dan menimbang kembali produk untuk masing-masing dimasukkan ke dalam kemasan. Baik, saya Sela Oktabella yang akan melanjutkan tentang pembuatan label. Pencantuman label di kemasan oleh pelaku usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam PBPOM, label pangan juga mengatur keterangan label pangan yang harus dicantumkan. Menurut BPOM, label pangan paling sedikit lebih memuat keterangan sebagai berikut. Yang pertama nama produk, yang kedua daftar bahan yang digunakan, yang ketiga berat bersih atau isi bersih, yang keempat nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, yang kelima halal bagi yang dipersyaratkan, yang keenam tanggal dan kode produksi, yang ketujuh keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Lanjut ketiga yaitu persiapan kemasan dan label. Kemasan yang digunakan adalah kemasan aluminium foil atau kemasan alufoil. Adalah kemasan yang diproduksi dengan menggunakan bahan dasar. Pada umumnya kemasan ini digunakan untuk produk-produk yang perlu terlindung dari cahaya matahari dan produk bubuk yang mudah mengumpal. Kemasan aluminium foil atau kemasan alufoil biasanya digunakan sebagai pengemas produk kopi, bumbu atau pada produk-produk olahan yang membutuhkan perlindungan khusus untuk dapat menjaga rasa, isi kandungan, dan kebersihan dari suatu produk. Label yang telah dibuat berdasarkan aturan yang tertera sesuai undang-undang dapat diprint untuk kemudian dapat ditempelkan pada kemasan oleh foil sebelum diisi dengan produk. Hal tersebut bertujuan agar label terlihat lebih rapi. Dan yang keempat, pengemasan produk. Kemasan alufoil standing pouch dengan ukuran 13 x 20 cm yang telah ditempelkan label dipersiapkan. Kemudian, produk dimasukkan dan ditimbang dengan masing-masing berat sebanyak 150 gram per kemasan. Setelah berat dirasa cukup, kemasan diklip dan dengan bantuan mesin perekat plastik direkatkan untuk menambahkan keamanan produk dan kualitas produk agar tetap renyah. Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru direncanakan. Biaya dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber energi ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Di sini saya akan menghitung tentang biaya tenaga kerja. Kelompok kami melakukan pengerjaan dari jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, waktu yang kami gunakan selama 1 jam dilakukan dengan 3 orang. Jadi, 1 jam dikali 3 orang sama dengan 3 jam. 3/7 dikali 1 hok sama dengan 0,42. 1 hok senilai Rp50.000, jadi 0,42 dikali Rp50.000 seharga Rp21.000. Yang kedua yaitu biaya total variabel. Di sini kami memiliki selondoh pedas 2 kg seharga Rp46.000 dengan upah tenaga kerja yaitu Rp21.000. Biaya kemasan per 21 piece Rp12.600. Biaya kemasan 4 piece senilai Rp12.200. Biaya label 25 piece senilai Rp7.500, sehingga total yang kita dapatkan yaitu Rp99.300.
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa keseluruhan biaya variabel adalah Rp99.300. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima dari penjualan produknya kepada pedagang langsung atau kepada konsumen. Produk selondor pedas kami dikemas dalam bentuk kemasan berat bersih 80 gram, jadi 2 kg mendapat 21 pieces dan kemasan dalam berat bersih 40 gram mendapat 4 pieces. Kami menjual produk kami dengan harga Rp99.300 dibagi 25 piece, sehingga uang yang kami jual yaitu Rp3.972. Jadi, HPP yang kami terima yaitu Rp3.972. Harga jual yaitu Rp3.972 ditambah 10% dikali 3,972 sama dengan 3,972 plus 397,2 sama dengan 4.400. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh adalah, yang cara menghitungnya yaitu buka kurung 4.400 dikali 25 pieces dikurang harga variabel yaitu Rp99.300, sehingga 110.000 dikurang 99.300 menjadi totalnya 10.700. Itu keuntungan yang kita terima.